man petete guys yo pak silakan disantap hidangannya, friend. Wah, cakep. Ya beginilah adanya. Ini pada doyan teh semua nih, friend, anak-anak ini nih. Kopi kagak ada susunya tapi Habis susunya. habis kan susunya jadi punya teh. Teh. Oh. Lebih sehat juga teh. Emang jam-jam minum teh nih kalau di Inggris. British. Oh, iya. Bener bang gitu emang? Ya, konon kabarnya begitu, friend. Oke, ini dia. Setelah 2 kali kita notice, Jim, ya. Yoi. Pertama di Antamara, Bagi playlistnya dia ya. di playlistnya dia, Terus kesan pertama, lalu di kesan Bogor. pertama, semburan, naga, Semburan. api. Semburan, naga api. Balada semburan naga. Sorry, aduh. Semburan naga api. Biar kayak show TV perkenalkan nama dulu, friend. Ya enggak? Iya. Nah, Acin kan udah paling terkenal nih ibaratnya ya. Makanya gua taruh di sini, bro. Yoi. Yang pertama gua kenal emang Toyi. Udah frontman, pendiri label ya kan. Wih, Musika. Bukan bacin. Nama asli lu siapa, Cin? Abian Zaki Nabilio. Abian Zaki Nabio. Nabilio. Abilio. Ya. Oke tuh. Oke. Kayak Stabilo. Benar. Riza Taufik Kurahman. Sangat agamis. Oke. Apa dah? Kecil amat suaranya, friend. Riza Taufik Kurahman. Oh, Taufik Nurrahman ya. Kurahman. Yo. Kayak buku-buku penerbit ini ya. Ah. Perbincangan biasanya gitu, kan. Ya, sebelum kuliah pasti dari madrasah nih. Dari kalau dapat negeri di Man lah ya gitu sekolahnya. Man 2. Man 2. Selalu 2 kalau Man ya. Iya. Man 3. Enggak ada Man 1. Iya, dekat rumah gua man 2 juga sih bener. Iya kan. Mungkin artinya Man 2. Asik. Wih, sadap. Kita doang yang kopi nih, friend. Ayo Bagus Patriadi Putra. Panggilannya Gogon. Jadi gogol. Bagus Patriadi Putra. Badil. Badil, Jera Kancil. Nah, syuting bareng. Oke, lu. Oh, oke, nyukur rambutnya gue tahu nih cara. Bisa pakai bola itu prank gue zaman dulu. Diratain. Diratain pakai bola setengah. Demen olahraga lu, Gon, nih. Sporty. Hah? Mayan, Bola. futsal, tenis, Lempar lembing. Tenis. tenis sudah manjat tebing. Lempar lembing. Enggak. Itu udah futsal tenis paling sekarang. Emang setelan-setelan. Sporty ya. Asdadi. Surya Fikri Asyidik, panggilannya Kuya. Buya, Gogon. Gogon, Ijal. Ijal, Acin. Ini karena ini kan temanya pantai kita sore ini. Mobilnya enak buat ke pantai. Ah, bisa lah. Hot rod. Masuk yoi. Udah bukan, ya udah ganti aliran lah. Dia bilang surf rock udah nggak ada, hot rock. Hot rod rock. Wush, gila. Hot rock. Yoi. Jadi emang kita kebetulan berada di Dream Wheels Collectible. Masih ada hubungan saudara apa tokonoma, Jim, ya? Saudara apa? Saudara kayaknya ya, Sekandung lah. sekandung. Dan kita di sini khusus merespon launchingnya tempat ini tanggal 9 nanti. Ini adalah diecast terbesar yang pernah gue lihat. Oh, Oke juga. Mainannya oke juga nih. ya, mainan nggak sembarangan, friend.
mimpi lah, kita bilang mimpi Nah, lah. Itu dia. Kalau untuk mahasiswa ya mimpi. Nah, gua tanya nih sekarang ke lu dulu kali Jal ya. Mungkin Acin. Ini hubungannya sama mimpi. Terakhir mimpi apa lu, Frank? Terakhir. Susah juga Oh, nginget mimpi. bulan-bulan minggu-minggu ini. Apa? Ya, Mimpi atau keinginan apa gitu. bisa. Terakhir mimpi keinginan ya tercapai semua, alhamdulillah sama si Pantura. Serius lu? Udah nggak ada impian lagi lu? Masih ada sih yang kedepannya, cuman yang kemarin-kemarin bucket listnya udah hampir. Asik. Gila. Jadi sebelum mau panturas lo miskin dan papa dong kalau gitu ya. Iya. Tertatih-tatih. Iya lagi. Tertatih-tatih. Iya. Ya, kenapa kita bertanya apa mimpinya lebih kepada ini sebenarnya, Fred, bahwa sesungguhnya tuh sangat dekat sekali impian sama kenyataan. Buat dilihat, Iya. dipegang sih kagak juga kali, Fred, ya kan? Bisa ngeliat, seperti Jimmy bilang tadi, ini the diecast terbesar yang pernah gue lihat nih. Oke, kelas. Iya. Makanya buset dah. Emang kalau dibalikin orang biasanya ngeliat memiliki diecast, wah suatu saat gue punya benerannya. Karena udah benerannya dikemas lagi Mbak Doi. Nah, ini mimpi nih. Suatu saat gue bikin diecast nih. Dari sini. Nah, waktu bikin depan turas itu ada mimpi besarnya nggak sih sebenarnya? Tuh aja sih gue tuh. Kayak lo brand dulu. Sebenarnya awal nggak ada mimpi samsek bahkan. Wow. Cuman emang ngisi waktu doang sebenarnya. Wow. Iseng ya. Ngisi waktu karena gua yang terakhir lulus dari Angkatannya. terakhir di angkatan gua, maksudnya angkatan gua, teman-teman gua udah pada lulus semua nih. Oh, lu tersisa. Gue tersisa ada beberapa orang lah, belasan orang lah. Salah satunya gua, terus gua yang kayak Banyak ngulang lo dulu, friend. ada satu matkul nih di kampus dulu. Dosennya ini Sahala namanya, Sahala. Tuh Dosennya masalah, kalau yang legend masalah lah. nih. Emang standarnya tinggi doi. Standarnya tinggi terus Namanya Sahala. Sahala. Oh, Namanya Sahala. Bukan masalah. Bukan masalah. Tapi sering menimbulkan masalah. Sahala itu saya adalah masalah dan bahaya. Kalau alumni Vkom Jurnal Unpad pasti tahu lah itu dosennya. Iya. oke. Dia, Legend lah. dia apa sih ini mata kuliah apaan dia? Dia Penulisan penulisan berita. berita. Lulusan berita. Iya, jadi yang dia nugasin tiap minggu mahasiswanya buat baca buku A, terus lu review semuanya. Apresiasi, jadi diapresiasi sama dikritik Rangkuman. apa yang kurang. Sama nih. rangkuman Dari- bikin. Iya, sama Bikin rangkuman. Banyak banget tugasnya. Iya. Iya. Dan bisa seminggu kadang-kadang 2 buku pernah kayak gitu. 3 Tiga pernah tiga kemarin, buku, 3 buku. dibandingin nih bedanya buku ini sama buku ini apa. Dan tiap buku dibikin rangkumannya dulu tuh. Jadi mau nggak mau baca. Mau nggak mau biar bisa kerjain tugasnya ya baca. Kalau enggak nunggu teman beres. Kalau kan gue teman beres. Iya. Jadi kita merangkum-rangkuman. Iya. Nah, di antara lu berempat pada lulus semua nih. Kecuali lu berarti. Gue banyak ngulangnya kayak Lulus juga. C, D, gue nilai gue kayak gitu-gitu. Kalau gua masih Acin C sama D, nggak ada yang B pokoknya. Iya, Semua emang- kan dia tuh ada 4 matkul sama dia. C sama D aja udah. Nggak pernah nyentuh Targetinnya B emang aja C. enggak. C itu udah deh. C itu udah syukur. Iya. Banyaknya yang paling yang E ya Iya. sama yang D. Jadi gua banyak ngulangnya terus kayak tiba-tiba jadinya teman-teman gua pada lulus semua. Jadi gua ngapain lagi? Kayak pengen seru aja, seru-seruan di kampus terus ya udahlah bikin band aja. Pengen keren ya? Pengen keren. Keren. Platformnya apaan nih? Ngeband. Ngeband. Biar keren di kampus. Tujuannya kan sebenarnya itu. Nggak, tujuan segitu- awalnya biar segitu keren doang. aja di kampus gitu. Mimpinya mah cuman ya biar rame aja di kampus. Iya. Itu doang sebenarnya. Emang suasananya bagaimana waktu era itu? Kalau boleh tahu, Bro. Kayak Oh ya, dia di orang-orang- Unpad ya main ini ya. Unpad, Iya, iya, Unpad. orang-orangnya tuh kayak kalau jadi karya dibalas dengan karya. Ayah, ini gue suka iya. nih. Ini keren, ini keren, ini bagus. Kayak dulunya Kuya punya band tuh yang manggung terus di kampus. Jadi sering keliling fakultas gitu. Namanya Alvin and I, band Iya. Fox gitu.
Dan yang lain Musikan tuh gitu. ke-trigger untuk bikin band kayak Gue gini juga nih. bisa bikin kayak gitu. Iya. Bikin lah gitu. Jadi gimana ya buat ngalahin Kuya, gue bikin band yang lebih keren daripada band yang Kuya nih. iya, Kayak gitu. gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu. Iya. Jadi banyak zaman kita kuliah band kampus anak-anak ya dari fakultas kita aja anak Vkom itu udah banyak banget tuh band. Belum lagi fakultas sebelah, anak FISIP, anak FIB, sastra kan Yang itu. lebih pada jago. Iya. Banyak. Jadi lagi rame-ramenya band-bandan lah waktu itu di Jatinangor. Tahun-tahun berapaan tuh ya? 2015, 16 lah kayak. Dulu tuh ada awalnya tuh sebenarnya Degalih ya kalau band kita Degalih. besar banget tuh. Degalih and Fox tuh dulu ya senior-seniornya. Bottle Smoker. Betul Smoke sebelumnya. Yang lebih tuanya lagi Betul Smoker sama 3 pagi kan. Oh, 3 apa? Ada terus angkatan kita tuh si Panturas tuh barengnya sama Oscar Lolang. Terus El Carmoya, Anak Leni, friend. anak FISIP. Iya. Terus kalau dari bukan Vkom dia ya? bukan di Nah, FISIP. dia. Kalau anak sastranya tuh ada El Carmoya. Yang Latin-Latinan itu, Oh. Latin-Latinan itu. Itu bener nggak sih bahasa Latinnya? Kagak ya? Lagu-lagu ujungnya Gua bener. kira Akhirnya bener. Akhirnya bener. Awalnya dia bikin lagu ngasal liriknya. Awalnya namanya apa? Judulnya Carberry Amor. Artinya apaan? Cinta karbohidrat apaan? Jadi dia nggak salah itu kalau dari mulutnya dia Carbere Amor pas dicari di translate Carbere tuh artinya karbohidrat, amor tuh cinta. Jadi nggak awal nggak ada. Tapi Yang dia, penting kedengeran oke dia aja. menghayalkan bahasa kalau Iya. gitu ya. Harus minum kira Diselip-selipin pakai bahasa Sunda jorok gitu. Iya, biasanya. Penasaran tuh, tapi masih ada bandnya tuh. Ada El Carmoya. Boleh, tuh, menarik tuh. Berarti emang kalau bisa disimpulin nih 2015-an tuh daerah Unpad terutama Vkomnya lagi menjamur nih ya. Lagi rame lah. Anak bandnya nih. Oh. Lu karena kuliahnya terlalu santai atau karena bagaimana tuh Bran? Lu bisa menjamur? Sepi Kagak ada hiburan sebenarnya. Bioskop telat. Jadi kayak Bandung. Nah, Jatinangor tuh jauh gitu dari Bandung, jauh lah. Atas doi lah. Banyak yang bilang kan Unpad tuh di Bandung. Nah, kita tuh kebagiannya di Jatinangor. Terus jarak Jatinangor ke Bandung tuh Sejam. sejam. Jadi kayak rada jauh lah. Jadi PR kalau mau main ke Bandung. Kan biasanya gigs gitu Iya, atau iya. pameran Jadi apa kita segala macam di Bandung. menciptakan hiburan kita sendiri. Gitu. Nah, itu, iya. Itu Boleh, boleh. Tapi internet nyampe kan jadi Ini gue pengen nanya juga itu. Ya. Terakhir sih 3G ya. Masih 3G. Masih ini Telkomnet instan. 3GP berarti 3GP. videonya. 3GP. Fakultas favorit untuk manggung yang mana tuh, friend? Ada FIB, segala macam. Apa lagi tadi? Visip. FISIP. Fakultas kita sendiri sih ya. Vkom. Vkom. Tapi dulu tuh yang sepi sastra. Sastra justru sepi. Enggak yang rame. Yang rame. seru. Jadi sebenarnya yang paling rame itu sih Vkom FISIP Sastra tuh 3 fakultas itu tuh karena berderet kan. Tetanggaan. Tetanggaan tuh. Itu 3 fakultas itu yang paling sering bikin acara lah. Cuma ya orang seneng main di Vkom karena yang nontonnya cakep-cakep biasanya. Nah, itu tadi gue juga curiga nih. Jadi Makanya kita band-bandan ya? Iya, anak-anak sastra manggung dong di Vkom karena dia tahu yang nonton cakep-cakep cewek-ceweknya yang nonton. Kita juga bikin band Kuya dulu diteriakin cewek-cewek Kuya tuh. Wah, Iya. Terus kita nggak bisa ditanya cewek-cewek juga ya. Oh, iya, dia yakin. teriakin dulu. Vokalis Padahal main juga. keluar doang. nggak Enggak, gua main fokus. ini, main drum. Floor tom bahkan bukan drum. Buset. Disorakin sama cewek tuh. Suruh turun. Bukan. Lu berarti emang bukan iseng-iseng lu berarti emang ada libido juga sebenarnya nih ya. Nggak, iya. Speak senian lah. Itu bonusnya aja bang, bonusnya Dalam rangka, aja. dalam rangka. Itu Dalam bonusnya rangka. aja. Diterakin cewek bonusnya. Dapat cewek dari band sering lah ya. Pada-pada. Enggak. Belum. Hah? Belum. Gua Nih, dapat cewek dari Oh iya bener dia. Woi, LO doang. Oh. Oke, Cewek gue coba LO. coba. Bukan LO. Bukan LO. Ketua panitia. Panitianya ya. Ketua panitia, Anak kampus juga. pensi SMA dulu. Gua masih kuliah. Dia sekarang udah kuliah orangnya tapi. Oke. Tapi dulunya SMA dong. iya. Daun muda. Tenang, ada kawan gue yang SMP, friend. lagi. Nganterin bimbel ya Gun ya? Iya. Oh, iya. Gon, kelas berapa Gon? Kelas berapa? Ceritain Kelas dong tiga, Gon, kelas ya tiga. kan. Kelas 3. Dulu Bener kelas lo. 3. Kelas 3, Bang. Bukan kelas satuan Kelas gitu. Enggak, kelas 3. Masa seumuran ponakan gue ntar. Ini enggak apa dipanggil Om lah, friend. Gue manggil bapaknya Bang nanti. Bisa ngomong jatuhnya. Ya kan? Oke juga. Itu udah Panturas ya, udah waktu itu. Udah.
Wih, sih lo. Akal-akalan anak band. Tapi ini Panturas kalau secara sejarah sebenarnya dari beragam banyak band sebelum-sebelumnya atau emang udah kita bikin Panturas? Banyak. Banyak band. Banyak band. Ini awalnya sebelumnya gua sama Ijal ngeband. Gua sama Acin ngeband. Band yang sama nih. Ya, gua Ijal sama Kuya band yang sama, gua sama Acin band yang sama dulu. Lo kenapa ninggalin band yang lama lu pada nih? Udah pada nggak jalan. pada nggak jalan. Beda visi. Kalau Acing, saya beda visi. Press release banget. Press release beda. Press release banget. Press release banget. Iya, Beda iya, visi. iya. Beda visi. Penulisan berita gitu emang ya. Beda visi. Oke. Lebih ke gua yang band gua sama Ijal tuh Dari SMA ya, Bu ya? jadi SMA. Udah dari Dari SMA malah. terus ya main popang-popang gitu sih. Terus Hmm. ya nggak jelas, jadi mau dilanjutin juga anak-anaknya udah pada mencar kan, ada yang kerja, ada yang ya kemana Iya, gitu, iya, iya. ribet kan. Yaudah yang mau ngeband aja, yaudah kita lanjutin ngeband gitu. Akhirnya ada bertiga asalnya sebelumnya, gua, Ijal sama basisnya namanya Kodok. Tapi Yang di Waisu sekarang. Sama-sama Kodok ya. Iya, sama-sama Kodok. Tapi beberapa bulan kemudian kayak nggak pernah manggung full tim. Oh. Jadinya ya udah deh, karena yang personil yang lainnya tuh ada kerja semua, nggak ada waktu buat ngeband. Jadinya ya udahlah, yang mau aja ya udah gua ya sama Ijal jalan sama Acin. Tuh tapi masih berkutat di kampus tuh. Masih. Malah awalnya tuh belum jadi band kampus sebenarnya Panturas. Oh. Band apa Band dong? ya udah band di Tanjung Sari. komplek gua. Hah? Di Serius, Tanjung komplek? Sari, iya. Sumedang. Sumedang. Lu keliling Sumedang gitu jadinya. Enggak, bahkan nggak pernah manggung, tapi jadinya ya udah band yang latihan aja, latihan. Dan di rumah Kuya. Manggung. kamar lah, band iya, kamar ya. Iya, band kamar yang ya udah gigs pertamanya di Unpad tuh, di Sastra. Tapi untungnya pas gigs pertama udah banyak lagu. Soalnya Iya, Oh, soalnya iya, latihannya iya, sering ada kan. investasi lah ya, kata kasarnya. Iya, Investasi. ada investasi lagu tuh. Gak cover semua kan. Bahasanya investasi. Iya, investasi lagi. investasi lagu. Karya juga ada investasi. Iya, kan? benar. kan? Lu ketemu sama basisnya KPR gimana tuh Pren jadi manajer? Mirip. Mirip ya, Jadi bapak iya. pengabdi setan ya. Itu dari awal ya? Dari awal. Jadi sebelumnya si Iksal itu nge-manajerin band gue yang sebelumnya. Oh. Jadi kayak ngerasa gue yang dulu gagal, yaudah dah gue sekarang manajerin dari awal deh. Bener sekarang gitu. Udah diniatin. Personil kelima kita lah ya. Iya. Sebelum gua masuk dia duluan Bang yang masuk di Panturas. gitu. Jadi dia lebih senior daripada gua di Panturas sebenarnya. Tapi sempat megang instrumen juga? Enggak. Dulu pernah di Dulu pernah Band lama. band lama, kagak bener. Wah, Kayak jadi dipecat. manajer aja Pren udah kalau nggak bener mah. Cuma cocoknya jadi manajer. Wah, anjir. Emang suasana kampus memang ini ya apa banyak men-trigger orang untuk ngeband ibaratnya. Ada acara ini nggak sih di sana di Unpad gitu, ada acara yang apa yang ini acara yang wajib lah Tradisi di Unpad. yang udah- yang udah tradisi tradisi. bahasanya tuh. Tradisi Kalau apa di ya? anak-anak kita ini di Pikom ada teras kolektif. Namanya teras kolektif. Teras kolektif. Iya, karena kan nongkrongan di kampus anaknya nama tongkrongannya teras karena emang kita nongkrongnya di teras kampus di di depan gedung rektor nongkrongnya. Apa? Dekan di depan gedung dekan. Nah, Ada terus teras namanya di situ. teras. Kita nongkrong di sana disebutnya teras. Nah, Di situ juga gigsnya. di situ enggak di gigsnya di amphitheater. Oh, wah enak ya udah. Ada Iya, ada Teater. amphitheater. Jadi Cakep. sebenarnya dulu waktu kita zaman-zaman maba, si amphitheater itu jarang dipakai. Iya. Nah, makanya Maba waktu nih, ini kayak ini ya, penerimaan mahasiswa baru. Iya. iya, nah akhirnya kita jadinya waktu itu awal-awal kita bikin acara di sana juga awalnya ini sayang banget nggak diberdayakan nih tempat karena seru. Iya. Kayak apa ya? Kayak Pompei gitu. Yo, iya. Suasananya kayak Pompei gitu. Bener banget, teman. Iya, jadi Itu akhirnya pada duduknya ini ya muter gitu. muter, ya? muter. Enak. Saya kira ya udah di situ acaranya udah ini sih ya. Sampai sebelum Covid tuh udah berkali-kali jalan lah, sempat dari mulai band anak-anak Nangor sampai waktu itu sempat band luar yang udah pernah main tuh The Kuda, terus Godplan. Tangrangs, Bakoprap. Apa prap? Pang-pang gini nih kayak bau-bau. Banyak yang banyaknya band Agak punk. brutal-brutal ya. Yang lu ajak ya. Si Pati The Kuda sampai ngomong, gue main di acara kampus yang paling kacau di kampus lu kata dia. Kayak apa? Kacau banget. Kacaunya. Seperti apa itu? Kacau Bang? lah.
Kacau lah pokoknya. Dari telanjang ya. Ya paham lah kan anak-anak dulu kuliah juga kan. Ini MC-nya Gugun pernah jadi MC, terus setengah acara hilang nih kata. Nah gitu, jadi budayanya kalau di sana yang MC nggak boleh sampai beres. Jadi ya udah gimana caranya tuh dibikin tuh sampai kagak beres. Disamperin anak SMA loh. Nggak beres. Belum. Jemput UFO. Jemput UFO. Wah, gitu. Runyem tuh kayak itu di sono tuh ya, Pren. Berarti biasa emang selain ngeband lu pada aktivis kampus nih kayak bau-baunya nih kalau hasil lu nih Gon kalau gue lihat nih. Aktivis acara aja. Aktivis acara. Anak-anak aja. Bukan aktivis perlawanan nih. Si Rijal kayak kalau senat sih, Pren, kalau gue lihat. Lu jadi apa lu jangan? Iya, senat deh, sempet. Dia ini asisten lab dia. Asisten lab radio. Oh iya bener sih. Astos, Pren. Kok ngeband? Tapi nggak jadi dosen yang beneran dosen ini apa? Jadi ada lab radio dan audio. Oke, Kalau lu ada megang dosen- tuh. Dosen yang nggak ngerti cara ngejelasin ke mahasiswanya, gue yang masuk kelasnya. Lu nolongin dosen ya. Cakep, Pren. Gua baru kali ini gua ketemu sosok asisten dosen Ngeband tapi ya. ngeband. Biasanya katro-katro asli. Ya, gitu juga. Iya. Lu juga? Iya, gua Lu Astos juga? asdos visual gua. Kalau dia radio kan, gua matkulnya matkul visual kayak Graphic design. gitu-gitu. Lalu kan kuliah lu nggak bener banyak ngulangnya. Tahu gua juga. Tapi bisa Gua jadi dipercaya asdos. sama satu dosen sih. Namanya Sandi Useng. Nih dia kayak dulu fotografer gitulah, fotografer Polyester Embassy yang di Bandung kayak Oke. sering pameran gitu. Liputan kayak gitu ya. Gue sering ngintitin dia, jadi kayak emang Percaya ya. iya dipercaya karena ngobrolnya enak, tektokannya enak. Yaudah, lu aja bantuin gue dah di matkul ini. Ya udah gue bantuin. Iya. Doang tuh. Photoshop gitu kan gue, udahlah gitu gue ngerti gitu. Iya, lu ini juga gawenya juga lebih visual ya. tapi Iya, lebih terakhir ya. visual, iya. Terakhir. Gara-gara dari situ juga tuh jadinya. Iya, jadi di Vcom tuh gue tadinya pengen masuk DKV gitu kan. Cuman keburu keterima di Unpad, di Vcom. Jadinya ya udah deh, gue nggak usah masuk DKV, masuk Unpad aja. Tapi emang FYI, Vcom itu banyak DKV sakit hati. Oh, Jadi gitu. orang-orang gagal masuk PNRD ITB tuh, yang gagal bisa Vcom. Oh, gitu. Dulu di kampus temen gua udah ada banyak banget yang pengennya ke PNRD ITB. Pilihan pertamanya Untahanya tuh berarti. Vcom pilihan ketiga tuh, nah nyangkut di pilihan ketiga tuh banyak yang kayak gitu. Sampai ada UKM namanya KGF. KGF tuh komunitas grafis Vcom. Tapi pelesetan dari DKV. komunitas Gagal FSRD. Jadinya ya udah Di situ juga? Ada di situ juga lu? Enggak gua. Enggak ya. Jadinya karena itu ya udah gua pas pertama masuk kampus gua nge-branding, gua bisa desain gitu. Gitu. Gua bisa desain, gua bikin stiker angkatan gitu-gitu, ngejualin kaos gitu-gitu. Jadinya ya udah. Businessman. Iya, jadi Ada jadinya- emang sih Ya. di setiap angkatan ada yang kayak gitu emang, Fred. Gua juga ngendus kayak doi nih. Iya, Megang ini iya, gua iya. nih. Juru brandingnya ya. juru branding. Jangan-jangan nomor rekening nomor dia lagi brand ya. Cin, lu ngomong lu Cin dari tadi. Lu sendiri kemana? Di sini emang. Masih di sini. Ah, kuliah lu ngancin. Kuliah lu beres apa kagak nih kalau kita lihat nih. Beres, kita beres semua. Alhamdulillah. Walaupun nggak ada Sarjana yang lu tepat waktu berarti. ya. Kerjanya. Apa? Soalnya si kuliah doang nih jadinya. Walaupun nggak ada yang tepat waktu. Iya. Nggak ada yang Gua ya tepat beres waktu. Gua juga beres kuliahnya. gua. Beres. Heeh. Oh, tapi lebih delay aja dikit Lebih gitu ya. delay, iya. Aman. Walaupun gak bagus, yang penting beres kata kasarnya gitu ya. Iya. Wan. Kuliah sama gua tuh 11 semester Kayak ya. puput dong. Iya. 11 ya? Iya. 11. Gua sama kuliah 11 semester, Acin 10 semester. 9. Gua kumlot. 9. Gua sombong. Iya kumlot tuh. Dia doang pantasan asdos. Tampang lu sih emang. Tampangnya emang Casingnya pas lo. Lu mestinya emang di titling CD atau plat gitu, Rijal Cum Laude. Jakum Ntar kayak band hardcore lagi. Cum Laude. Gile. Nah, gua tanya ke lu nih, Cin. Nah, Vcom yang lu jalanin di mata lu itu menurut lu apa? Sekarang sih apa ya? Kuliah aja, kuliah. udah nggak ada lagi. Kan ketemu anak-anak pancuran. Nggak yang lu pakai dah dari ilmu lu lah, dia lebih yang ngerucut lu- lah. Yang lu dapetin. Ya, soalnya yang Wah, lu ini pakai. gua dari Vcom nih gua dapet nih.
sempat lah jadi nulis-nulis di beberapa media. Oke. Belajar ngomong. Ah, Belajar ngomong. belajar ngomong ya bener, belajar ngomong. Oh, dia baru bisa ngomong. Iya, Dia gagu. gua cacat komunikasi gua. Kok bisa begitu? Lu ngambil sekolah komunikasi, cacat komunikasi nih agak nyogok lu, Fred. Maksudnya nyogok. Enggak, ya kebetulan lulus. Negeri soalnya ya. Enggak, dulu gua kuliah teknik gua sebelum di Vkom tahun. Oke. Terus Di ITB juga. Di gua ITB. Politekniknya ITB. Oh. Polban. Terus gua nyoba lagi kan, tapi milihnya IPS semua, males IPA-IPAan gitu. Terus di Vkom udah diambil. Oh, dapetnya di Vkom. Karena gua merasa masalah terbesar gua komunikasi sih. Ai. Wis langsung minum ya, langsung minum ya. Oh iya. Berat banget Masalah ya. terbesar Sin manusia banget ya, komunikasi, Sin Fred. banget. Nah, ini nanti di band lu pada ngedorong lu untuk berkomunikasi kan ya? Iya. Secara band lu ngeliat penontonnya kayak begitu, ya bandnya begini. Makanya gua kan jadi humas. Oh, humas di bandnya gitu, gogon. Dia yang ngomong. Jubir ya. Jubir. Berarti kalau secara karakter di antara berempat nih bagi-bagi tugasnya apaan aja nih, Fred? Yang karakteristik nih di antara lu pada. Kuya Udah leader. banyak tuh. Kuya leader. Dia tuh frontman. Frontman. Tapi di belakang. Mas Bimbi. Oh, iya. Tapi benar konten siapa frontman Panturas gue ya sebenarnya. Iya bener. Yang bikin dia. Yang banyak aksi dia. Yang bikin Banyak aksi. yang dari visual segala macam sampai baju anak-anak manggung awalnya dari kuliah. Oh. Koordinator visual lah ya. Koordinator Art visual. director kalau bahasa kerennya art director. Iya, iya. Pemimpin ex art director. Woi. Gogon jubir. Ejal. Ijal apa ya? Ijal apa ya? Gon? Ijal ini gembala. Gembala, iya bener. Dia Yang paling kalem kan. Paling kalem. Paling kalem. Terus kalau anak-anak lewat di batas Ijal yang Ijal. Dia turun tangan. Anak-anak pulang manggung udah gue yang nyetir. Gua asdos banget emang. Bener, dia pengawal dia. Iya. Bener, gembala, bener. gembala. Lu, Cin? Gimik. Atin gimmick. Lu gimmicknya apa? Mau bikin lagu aja yang bagus sudah. Ya, itu Cin. tugasnya itu ya. Lagu-lagu Bikin bagus yang ya, bener dah, Cin. Cin. Pencetak hit. Kenapa sendiri, Bang? Oke loh. Iya soalnya kan Panturas selalu bikin lagu pop tuh. Yang emang buat jualan. Oke. Anak-anak ngasih tugasnya ke gua. Cin bikin lagu yang enak, Cin. Bikin lagu yang enak didengar orang, Cin, yang bakal laku, bukan yang bakal booming juga deh. Itu doang tuh anak-anak mintanya ke lu tuh. Iya, udah gua bikin. Gak spesifik ya, maksudnya lebar banget ya. Intinya bikin lagu pop ya udah. Lu jabanin tuh. Gimana nerjemahin coba yang diterima masyarakat. Itu yang mana tuh akhirnya lo bikin pas lo bilang tak begitu? Sunshine. Oh ya, sukses. Sunshine. Anak-anak gua tuh. Nih Sansan yang ini ya, animasi itu ya? Bukan. Yang di dalam mobil. Wah, Bapak. itu Oh, ya? ya dia ini. Keren. Wah, teman itu. Terlepas dari klipnya nih yang bikin gua ini ya. Apa? Makernya maksud lo klipnya? Tamara. Keren tapi. Kan gua bumper tegas tuh sampai tumpah tuh. Kiriman dari gua itu, Jim. Tapi oke. Sunshine, oke. Nah, kalau semburan itu lu juga tuh. Itu bareng udah banyak. Bareng-bareng. Awalnya ngejam itu. Ngejep. Lirik gua sama Kuya. Dirapin sama Gogon tambah-tambahin. Tapi kalau secara kisah dalam lagu itu terjadi atau fiktif? Terjadi, Bang. Enggak, soalnya gue demen klipnya. Yang mana yang Sunshine? Apa yang mana? Semburan. Semburan. Yang Yang animasi. animasi apaan? Semburan Kagak. naga. Yang Fairly Watimena. Parliwati Mena. Yang Yang sopir mobil ini. Yang kalau di film-film sinetron zaman dulu nyetir mobil gini. Botak. Pakai hardtop tuh dia. yang pengen ngapel diomel-omelin. Iya. Itu siapa yang kejadian? Gak ikutan.
Ya, kita fiksi yang dirangkum dari cerita beberapa Lu tadi teman. bilang kejadian, sekarang lu bilang fiksi. Lu gimana? Enggak, Pak. Fiksinya nggak ada yang namanya Topan teman kita begitu ya. Cuma kita merangkum ke teman-teman sekalian, cerita Oke. teman-teman. Kita Bokapnya rangkum. entu, Pren. Bokapnya entu. Hah? Bokapnya doi. Bukan lancar gua main gitu. Yang sebelumnya, Bang. Bukan saya. Swag-swag. Siapa yang siapa? Yang mana Lu SMA? di- lu nih kayaknya nih Ini gua. lancar. Yang ini lancar. Gampang dikibulin ya orang SMA ya. Akal-akalan anak deh. Emang bener masih ada Lancar. ngapel diomel-omelin anak sekarang? Masih. Apalagi yang ingin menuju ke jenjang selanjutnya susah. Oke. Bahasa MC banget. Bahasa MC wedding banget. Bahasa MC wedding banget. MC. Menuju jenjang selanjutnya. Kayaknya waktu ngajuin proposal kayaknya nih ya. Iya, gitu pertama kali biasanya tuh ditolak banyak gitu ya. kejadian tuh. Omelannya biasanya apaan, Pri, kalau anak jam-jaman sekarang gitu? Ya itu ya. Apa sih kerjaan lu gitu? Masih gitu. Tua banget kali bokapnya, Pren. Siapa tapi itu yang pengalaman ya? Ya udah oke lah, lu pada diem sini nggak apa-apa Bran ya kan. Emang waktu itu bagaimana keadaannya? Complicated lah ya. Oh, itu kalau bahasa Facebook. Lu ya? nih Gon kayaknya nih Gon. Complicated. Di Facebook kan single, relationship, Complicated. Complicated. married, it's complicated. Oh, itu langsung klik yang itu tuh bawah tuh. Udah klik gitu tuh. Biar semua orang tahu. Lo harus tahu. Gue lagi resah. Tapi emang jujur ya Bran, gua kan musik-musik sekarang gua nggak begitu ngikutin. Tapi kalau klip-klip lu, kalau gua perhatiin ini agak sinematik nih sekarang deh. Si Acong itu apa lagi tuh gue lihat ya, sama Tafsir ini mistik. Fabrian ya. Sama ini Febrianti. Heeh. Iya, tafsir mistik gitu. Tafsir mistik judul lagunya. Bagus, anjing keren. Udah gitu yang terbaru si Kemot Oh, bikin iya. film ya katanya. Iya. Lompatannya jauh juga nih lo, Bray. Bener, agenda apa lagi ke depan nih kayaknya deh yang lagi lu siapain? Apa ya? Coba lu Jal, agak bener enak kayak sama lu Jal kalau ngejawab Jal. Enggak belok-belok ya kan. Asdos, jawaban Asdos. Lempeng. Jadi biar ada, kalau bahasa manajemennya biar ada standarnya harus naik tiap video klip katanya. Kata siapa? Kata manajemen. Kata seorang. manajemen. Kayak banyak gitu orangnya ya. Kayak banyak di belakangnya. Kata anak KPR dong, Pren. Kebagusan Bang di zaman Mitoki mah kebagusan. Jangan deh, jangan deh. Kebagusan. Jadi harus ada di tiap video yang keluar harus ada ciri khas panturannya sama harus naik si tingkatannya. Wih, sedap. Kita mah kan dia yang nyari uang, kita mah diem aja, diain aja. Oke, ya tapi kan pakai duit lu juga, friend ya? Enggak. Dia yang nyari sponsor segala macamnya. Oke. Berarti nanti next udah layar lebar nih ya secara Iya. film pendek udah Bollywood ya? Kalau ada yang ngeduitin nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tidak menolak. Ada nama setelah Kemot nggak nih, siapa lagi nih? Wah. Yang mau ngedirect nih, kan naik nih kan nih. Siapa ya? Siapa ya? Bingung ya? Tarantino sih ya. Ya, mah Tarantino sih. Dia tahu keberadaan kita aja enggak. ya Dia nggak tahu kita emang demen sama hidup. suara musik doang ya emang. Dia nggak tahu kita hidup di dunia ini. Kayaknya Rampun Jambi aja. Biar lucu ya. Horor-horor porno gitu. Kalau dari nama Tarantino tuh Itali, Pren ya? Bukan Valentino, Amerika. Amerika. Iya. Amerika. Ini nama kayak turunan Itali. Ya Kayaknya Mantovani iya. masih deket lah. Masih Itali juga namanya. Rijal juga dong. Ngadapski juga. Oke, amin dah. Semoga aja lo. Amin. Kepake di filmnya aja ya. Amin ya. Kita muncul kayak 5, 6, 7, 8 di di Kill Bill aja gitu udah wah. Wih. Gua figura itu frame tuh kalau ada tuh. Emang lu belum ada yang tampil di layar lebar yang kekinian ya? Soundtrack doang. Jadi soundtrack pernah. Iya, soundtrack. Soundtrack film? Dread Out. 2 kali. Dread Out. Dread Out sama Perempuan Tanah Jahanam. Iya. Emang Oh, iya? keren tuh filmnya. Iya. tuh. Ayo nggak tahu. Ada satu Lah, lu scene. kagak tahu. Wah, Sunshine, kacau bro. deh. Oh iya. Grup tadi baca. Sal, yang ini Perempuan Tanah Jahanam bener kan? Yang Sunshine tuh.
Film Sanca. Bukan, gila. Apa sih? Ratu ilmu Ilmu hitam. Laut Rombongan Selatan. Jahanam bener. Bukan. Ratu Ilmu Hitam. Ratu ilmu Ya, hitam. itulah pokoknya lah. Iya, Dread Out sama Ratu Ilmu Hitam. Ratu ilmu hitam. Keren band gue. Keren band gue ya. Dulunya kagak tahu ya. Dapat duit lagi nggak dapat juga kerjanya. Sedang. Tapi nggak nih, Dik kalau bikin report transparan. Iya, transparan. Iya, masa tapi nggak tahu soalnya nih. Transparan cuma gue yang nggak merhatiin, Bang. Karena yang megang duit bukan Tipikal dia. rocker, tipikal rocker. Ikhlas. Yang megang duitnya bukan dia Ikhlas. soalnya. Oh. Nggak, biasanya pertama kali, mana nih? Udah 2-3 kali udah diemin aja. Udah percaya udah. Udah percaya deh. Percaya udah. Udah saik loh. Nah ini kan kalau kan ada kan orang di balik band kenceng nih ya, kayak White Shoes gitu kan. Ada sosok Indra Amengnya. Ya, straight ya. Nah ini karakternya seperti apa Doi, Fred? Gitu-gitu aja ya. Dia tuh gak peduli soal karya Panturas karena dia nggak ngerti. Oh nggak ngerti Doi? Dia selalu ngomong kayak gini. Gue mah nggak ngerti lu bikin lagu kayak gimana. Pokoknya lu bikin lagu yang bagus menurut lu dah. Oh. Kayak gitu karena dia nggak paham. Biar gue yang jualan. Iya, gua ngurusin gimana cara ngedagangin karya lu kayak gitu. Jadi ya udah kita fokus di bikin musik Iya. yang oke aja gitu. Dan untungnya kan dia tinggalnya di Jakarta, jadinya yang bagian satet-satetnya dia lah. Lincah lah nih anaknya ya. Lincah. Ya. Kelihatan sih mukanya emang agak Napoleon ya. Oh. Senyum deh. Cengir lu. Iya. Gak denger orangnya. Biarin aja. Keren. Berarti lu bersyukur lu dapat manajer yang Alhamdulillah. Dia juga bersyukur dapat band keren kayak kita ya. Mungkin dia yang bersyukur ya, yang manajerin kita. Manajerin boy band seperti kalian. Nah nih menemukan surf rock nih kan pasti ada pasti ada anak gunung lagu surf rock pasti ada lah ya. Sering banget. Yang diselepet sering banget diselepet. mana pantainya lah. Bes Jatinangor. Pantai jauh banget kita ya. Iya. 4 jam ke pantai terdekat. Iya. Terdekat 4 jam. 4 jam 5 jam. Santolo yang deket gitu. Itu momen milih surf rocknya pas lagi apa tuh ilham itu, Fred? Lagi ini sih. Itu lagi rembukan tuh. Gua kan waktu itu mau lanjutin band. Cuman udah nggak usah main yang kemarin lagi, bikin yang baru aja. Apaan ya kira-kira? Tuh kepikirannya ini sih waktu itu film Tarantino, Pulp Fiction. Itu kan ini musik kayak gini aja. Gue tadinya kepikirannya ya udah setelannya kan agak Arabik gitu kan. Ininya apa sih scale-nya? Setelannya Arabik aja udah. Jadi kayak apa ya, kayak Orang Timur Tengah ngeband. iya kayak Timur Tengah Kayak di ngeband. Zarak sih kalau ada Gamis. di Malaysia tuh di Zarak. Kalau nggak kayak apa sekarang tuh Tinariwen. Kayak gitu tuh setelannya. Terus kayak waktu itu lagi rame-rame ormas kan. Wah, nggak mungkin sih kita pakai fashion kayak gini nih. Pakai baju-baju yang Timur Tengah gitu. Ya udah jadinya tadinya gua namanya bandnya Onta tadinya. Onta. Sebelum depan Turas. ONTA. Sama apa Arabian Spring. Arabian Spring. Terus kayak enggak deh. Tadinya ya udah karena waktu awalnya bikin nge-cover lagu-lagu Ventures. Ya udah deh. Project Ventures aja lah, belum ada namanya tapi kayak Venturesan gitu kan. Terus ya udah kesini-sininya gue jadi kepikiran nama apa ya yang lebih lokal. Gue pengen agak lokal nih jadinya Panturas. Kepikiran gara-gara jalur Panturas sih awalnya. Sama gue tadinya jalur fashionnya pantai juga tuh. gue kepikiran juga tuh fashionnya tuh kan baju-baju apa bunga-bunga gitu. Es Ventura, detektif Jim Carrey. Yo. Fashionnya gitu juga ya udah Pantura aja, Panturas jadinya. Lebih Biar lokal. garage banget. Iya. De pakai belakang S. iya. Garage banget kan. Iya. Keren. De bla 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 S. S. Cuman The Kuda doang tuh nggak pakai S. Iya. The kuda, iya The kuda. Gitu. Jadi begitu Iya. ceritanya kuy. Iya. Gitu. Oke juga ya dari Ventures sama Es Ventura. Lu mix Cus, nih. iya. Koslet. Begini akhirnya deh. Makanya konsepnya jadi begini. Panturas sih. Tapi gue suka sih kalau lihat panggung lo sampai ada apa perahu karet lo bawa ya kan papan surfing ya. Papan surfing apa ya? Surfboard apa papan surfing? Iya, ada Ada surfboard. Apa bodyboard ya? Bodyboard. Iya. Bodyboard
kapan Ban katanya? renang juga tuh ada tuh. Ban renang yang ini perahu karet sih ya paling modal juga nih. Itu kalau ide-ide Kreatif panggung kayak gitu. biar seru gitu siapa itu biasanya? Sebenarnya itu ini sih spontan ya, Spontan. Jadi sebenarnya ini sih itu bentuk kita. Jadi sebenarnya dulu si Panturas itu waktu baru keluar Mabuk Laut banyak yang nggak suka pas denger rekamannya. Tapi suka setelah nonton live kita. Oke. Jadi wah lu ternyata live-nya oke gitu, banyak yang ngomong kayak gitu waktu itu. Padahal rekaman lu tai banget. Busuk banyak lah, yang kayak kata gitu, kasarnya busuk, ya. banyak yang bilang kayak Lo-fi, gitu. lo-fi. Nah, akhirnya kita mulai sadar kalau si Pantros nih band live nih, band perform live gitu. Jadi gimana caranya buat experience. kita live kita ngasih experience baru ke orang, jadi biar yang tadinya udah dipuji live-nya jadi lebih dipuji lagi. Nah kita buatlah experience baru buat penonton, biar nonton nggak cuman nonton doang gitu. Akhirnya udah kita kasih perahu karet segala macam, jadi biar lu kayak lu berenang gitu bang. Iya, Kayak gitu. Tapi perahu karet gitu-gitu awalnya di ini sih kan ada, gua dulu bikin showcase sama anak-anak pesta mabuk laut. Nah itu sebelumnya jadi ini apa dekorasi Oh, di di belakang. pinggir-pinggir panggung gitu. Anak-anak kan kayak bingung mau ngapain ya. Jadinya ya udah Dilempar semua tuh. dekorasi dilempar-lempar. Jadi Ke tengah pelampung. jadi penonton Ban. jadi main-main. Malah lu apa respon, yang ada bener, di- artistik ya. respon sama ini. Sampai akhirnya ada job yang gue pengen ada perahu karetnya, ya udah nambahin duitnya. Kita gue sewain gitu. Sempet bocor nggak sih tuh brandnya kan? Wah, Sering, kepala gua- orang. Itu pas kita tur Jawa Bali sama Polka Wars itu datang dari Bandung, pas kota pertama tuh bocor 5. Sampai akhirnya nyampe di Bandung lagi tuh 31 tambelan. Udah tambel-tambel. Jadi tiap manggung bocor. Ada aja rokok masuk. Jadi ya ada kan kena puntung, ada yang kecakar orang kan, jadi banyak yang orang pengen naik ke kapal itu kan, jadi kayak rebut-rebutan set. Robek. Bedus, gitu. Brutal juga itu penonton. Sampai dicakar-cakar meledak. Wah itu next sih boleh juga ditambahin lagi tuh, Fred. itu kru yang bertugas. Ini siapa tuh friend namanya boleh disebutin tuh kali ya? Ray Buat Breh ribut. dulu yang mengamankan. Yang kalau kita waktu tour itu yang ngurusin itu si Breh tuh, yang tugasnya dia nambelin tuh ya. Iya. Dia ini juga, dia tuh ngurus merchandise waktu kita, karena kan waktu tour budgetnya minim lah ya kita waktu itu, jadinya maksimal compact lah tuh timnya. Oh. Jadi si Breh ini ngurusin merchandise sama teknisi panggung. Sama Oh, ya iya. udah dia bagian nambel-nambelin tuh. Dia paling sering masuk angin kayak doi itu. Tugasnya banyak, friend. Iya, kayak gitu. Tapi ya kesini-sini bareng-bareng sih. Yang biasa yang lempar ke penonton tuh si Galuh sama si Pelmi ya. Iya. Push, udah ada bagi tugas juga tuh ya. Ini kru-kru lo juga nih. Kru Iya. kita juga, si Galuh tuh stage manager, si Pelmi itu teknisi drum. Oh. Lifeguard. Lifeguard Panturas. Kita nyebutin Oh, tim itunya kita lifeguard. Lifeguard Panturas. Istilahnya lifeguard. Lifeguard. Ini udah kayak nakoda ya, udah kayak kapal besar lah ibaratnya Iya, mau ininya ya. Ya kan kalau kayak siapa Seringai punya serigala jalanan gitu. Ah. Terus si White Shoes punya apa, warga company. Oh. Nah, si Panturas Lifeguard namanya. Oh. Nah, ABK ini penontonnya. Kalau ABK penontonnya. Wah, nyelunjak-injak emang tuh ABK. Nah tuh kayak brass section segala macam itu setiap panggung lu bawa. Tergantung. Acaranya. Tergantung. Acaranya ada tambahan. Enak ya kalau ada yang terangin, enak ya. Enak ya. Saklek ya doi. Berarti special edition juga Iya. tuh kalau brass section. Iya. Sama acara kita sendiri pasti bawa. Sama iya kalau kita showcase masih bawa tuh. Itu berapa rombongan lu Fred tuh kalau full semuanya? Sama pemain trompet segala macam. Oh. 15 kali ya, ada ya. Lebih. 15 16 lah. Buset, 16. Kalau bawa pemain trompet, kalau tim doang tanpa additional player Ah. 12 11 lah. Sama kru itu. Tetep gede, Fred. Buset itu 16 belum ada sama kru-krunya itu, Bran. Sama kru. 16 Satu sama beli kru. board yang gede itu. Sama kru itu udah makru, 16 tuh sama kru. Oke. Semuanya Fred, bukan di panggung. Semuanya. Kalau yang di panggung doang ya kita personil berempat. 6. Terus 7. keyboardis 1, trompet 1, trombon 1 7. Kadang-kadang bawa saxophone 1 8 paling banyak. Buset, Yang sekarang nanti bakal ada apa? Backing Choir vokal. gitu, backing vokal. Siapa namanya? Bisa main. Barakuda Calypso Choir. Kalau brass, Lobster Brass Combo. Lobster brass combo. Udah kayak pirates nih ya, Calypso ya. Barakuda. Jadi nanti kita bakal ada live session gitu.
ngebawain lagu di album baru. Nah itu full tim tuh semuanya, pemain konga ada, pemain trompet ada, pemain Diajak-ajak ini gitu. ada, trombon ada, akordeon ada, semuanya lah itu. Sama choir juga Keyboardis masuk. Ada, Ini konduktornya siapa, friend? Sudah banyak banget bunyinya. sama choir 4 orang. Anjing. Yang ngatur itu siapa tuh tugas itu? Sound directornya Bagi-bagi siapa itu? sih. Biasanya kayak gitu. Nggak ada Iya, satu di Pantros nggak ada yang satu orang punya power gede gitu. Jadi ya udah sekiranya dia bisa, ya udah gua lu Iya. urus ini deh. Kayak kemarin kan karena gue yang tinggal di Jakarta, yang ngurusin brief choirnya gue kayak gitu. Yang ngurusin anak di SMA Bandung. tinggal di Bandung. Jakarta. Kan gue orang Jakarta. Oh iya iya. Bekasi sih, Bekasi. Bekasi. Enak senyumnya dia nyengirnya enak ya, Bre. Iya, nyengir-nyengir Raffi Ahmad sebenarnya. Iya. Semoga rezekinya, Ya, Kak. semoga rezekinya mirip-mirip juga. Cuma mencurigakan kacamata lu, friend. Silau. Oh iya iya. Kacamata boti biasanya. Maksud gua nggak gua sebutin. Ya kan, Kalau BNI. sore-sore adem kok pakai gini ya. Kacamata cungar-cungir, nyengirnya gede banget. Wah. Kalau BNI. Kalau BC Buka dulu kan pembuktian. seger. Oh, ya sadar. Seger. Nah ini nih yang paling ngehe kan ya kayak live session zaman sekarang lah. Lu kan panggung banget ya enggak ya. Terus pas lagi yang virtual gini ngakal ini gimana tuh, friend, ngebawa-bawa semuanya tuh? Gimana ya? Susah. Iya sih. Ya gitu aja. Kalau virtual, kalau kita masih sejauh ini apa yang bisa kita kerjain sih gitu sih. Iya. Gue mah daripada diem, ya udahlah gue bikin aja deh. Mau Iya. dan gue pun nggak banyak ekspektasi pengen gini pengen gitu loh. Sama ini mungkin ya, jadi produk lain di luar kita paling mengganti si, kan biasanya kita manggung live nih yang penonton karena nggak bisa live, ya produk digitalnya jadi kita Iya. nyatin kayak video klip, makanya kita Iya. Bombardir lebih ya. matang lah gitu, terus promosi digital model kayak gitu, terus aktif di Twitter juga kita biar si audiens Bawel masih banget lo, friend, di Twitter. Lu masih- yang pegang ya? Wah, ada Abdullah namanya, Wah, bisa. Gila. Admin sendiri ya? admin Itu ada sendiri. Pelukis bisa dong, gaji dia admin. pelukis. ada ini apa museumnya tuh. Di Fatmawati ya. Fatmawati. Iya gitu, jadi kita yang digitalnya lah, kita gimana caranya si audiens tetap bisa Ada keterikatan. ada ketemu gitu sama kita. Sama ini gue kayak tahun 2020 2021 kan dokumentasi konser dikit banget ya, jadinya ya udahlah gue pengen di era 2020-2021 ini terarsipkan gitu, jadinya Iya. bikin apapun yang Oh, bisa bikin kayak gitu sih. Makanya selama Covid kita keluarin aja terus single, keluarin. Ya, apa deh gitu. Terus video klip keluarin. Terus kayak kemarin kita beres-beres album, kita bikin video respon penggemar. Jadi pendengar. Jadi orang yang habis dengerin Ombak Banyu, lu bisa kirimin email ke kita, ntar kita bacain emailnya di YouTube kayak gitu. Oke juga. Muter terus ini kepalanya nih mereka, friend. Orang-orang komunikasi, friend. Wih. Begitu ya. Nah, sama ini nih gimana nih? Split lo sama Sundancer. Wah. Ini seagama lah ibaratnya kan. Seagama. Iya. Musiknya ya. Lord ya. Lord, Om abang-abang Robo Lord. Lord. Bahkan gue dengerin surf rock pertama kalau gue pribadi dengerin Southern Beach Terror awalnya. Jadi gue nggak tahu The Ventures, gue nggak tahu Dick Dale. Awalnya gue nggak tahu, gara-gara baca di majalah ada ulasan SBT waktu itu, terus kayak keren banget nih band ya, gimmicknya, terus foto bandnya kan dia kayak pakai topeng segala macem tuh dulu yang Southern Beach Terror, terus kayak wah keren banget nih band. Kan namanya surf rock apaan ya? Akhirnya dulu masih MySpace kan, nyari di MySpace tuh dulu. Saya kira surf rock tuh kayak begini gitu. Baru tuh bahkan gue baru tahu kayak The Ventures gitu. Sama kaosnya mahal, friend. Gue punya. Iya. Pernah gue juga. Platnya sekarang udah nggak jelas. Platnya udah ada yang jual sampai sejuta waktu itu platnya Southern Beach Terror. Kaosnya tinggi, buset. Udah kayak kaos band luar harganya nih. Hoax. Emang ilustrasinya ngeri sih, ilustrasinya Yo, gue liat ya yang gua. kelawar tuh. Gua kira band luar itu awalnya tuh Jim ya kan.
Wow, Band Lombok Mitos, lagi. Band Mitos. Lokal Band Mitos, ya? Band Mitos. Asik band hit. Band Mitos sih. Jarang banget. Iya, terakhir main di Sinkro dia. Iya. 2018. Ini ada nih kemarin. Ada kan kita nonton bareng Bang Jimmy juga. Dia angkat Bang Jimmy dulu. Ada di YouTube tuh. Gue lagi, wah dulu kayak nonton pang juga. Itu sama Frau juga waktu itu ya enggak ya? Iya, Enggak. Bro. Aslinya sama Pro, cuma di Sinkro enggak bareng Iya, Pro. Jadi kalau pada Frau udah makin enak kayak lengkap ya friend-nya. Ada blasteran Jepang lah tuh ya kan. Suntuk sebelah sini seger gitu. Lihatnya enak. Liatin Tipe pentilnya Om cewek Robo. pantai juga, Bro. Liatin pentilnya Om Robo balik. Asik tuh. Dewa gitar juga tuh orang tuh. Nah itu apa tuh? Yang ini siapa tuh? Yang mengajak pertama akhirnya jadi split. Randy ya kayaknya. Randy. Lamunai Record. Oh si Randy. Tapi emang kita sebelumnya udah kenal kan sama si Om Robonya. Jadi mungkin waktu itu dia ngelihat nyari-nyari talent surf rock lokal gitu zaman dulu. Panturas awal-awal banget lah. Bareng-bareng sama Bang Jimmy waktu yang ngajakin terus di Noise lah. Oh. Sebelum itu dikit-dikit itu dia pernah kayak kontakan via DM kita di Instagram. Terus manggung di Sukabumi. Dia datang kebetulan lagi di Sukabumi dia. Oh. Nonton jadi main celok mana-mana emang tuh orang ya? iya akhirnya kontak-kontakan label Lamunai kan Sundancer di Lamunai juga. Iya. Terus si Randy sih bikin apa kayak ini coba deh Panturas coba bikin lagu bahasa daerah. Konsepnya gitu bahasa daerah masing-masing. Gua mau pasangin nama Sundancer. Gua tertarik kan kayak wah kayaknya seru nih. Jadi gua sama anak-anak bikin lagu baru bahasa Sunda. Cin juga langsung, Cin bikin, nggak suruh gituin. Enggak. Kuya yang bikin. Liriknya gua yang bikin. Musiknya di studio Kirain bareng. lu langsung. Coba Cin hit semua orang pada seneng. Lu Cin selain ngeband apaan sih kerjaan lu Cin lu lihat? Dagang nasi Padang. Dagang nasi Padang. Serius Cin? Iya, tapi lagi Beneran? istirahat. Istirahat dulu sekarang. Oh. Ini orang Kalau Sunda, dagangnya nasi Padang, friend. Kagak, gue nggak ada turunan Sundanya bang. Apa? Nggak ada turunan Sundanya gue. Oh gitu. Tapi sama bos label emang ada hubungan sama bos label. Bos label. Musika. Kan di Jambi. Musika Jambi ya? Enggak, jauh. Deket, sedang lah. Sedang. Lu orang Jambi Cin Kagak, aslinya. ibu gua Padang, bapak gua Bangka. Aku emang kuliah di sana aja ya, kuliah di Unpad Tapi aja. gua tinggal dari kecil di Bandung, dari lahir. Gitulah. Tuh. Kayak bingung kalau ditanya orang mana. Sampai sekarang masih mencari lu. Sekarang bisa lah. Orang apa kira lu jawab? Bingung juga sih ya. Bandung aja Bandung. Orang Cimahi sekarang. Orang Cimahi sekarang ya? Orang Cimahi. Udah, sampai sekarang udah. Acin anak Cimahi. Iya. Acim jadi. Acim. Anak Cimahi. Pakai nih, brand. Anak Cimahi nih. Acin. Bisa lah, brand. Acin. Cuma ini. Sekarang ini split lo harganya udah berapa brand ini, brand? Di marketplace ini kan pada adu-adu mahal-mahalan nih. Belum kencang kayaknya ya. Paling mahal 2,5 ada yang jual. Iya. Paling mahal. Belum jauh-jauh banget harganya dari asli. Kita jual cuma 75 ya. Oh, kirain udah sampai juta, Belum. brand. Yang rada Panturas yang rada harga naiknya jauh paling kaset pertama tuh. Oh. Kita pernah bikin kaset single Fisherman Slut waktu itu. Sedikit. Cepek ya. Kita bikin cepek. Dulu jualnya 30.000, udah ada yang sampai 200.000 yang jual. Wow. Padahal gagal ya? Iya, padahal tuh jelek banget tuh kaset aja. Wah, rare tuh. sama kaos ya. Nah, kalau yang gua pernah ngeliat tuh, lu itu yang cewek ibu-ibu berbadan gempal itu. Semok itu yang mana tuh? Bude Sumiati. Apa? Kaos. Bude Sumiati itu. Kaos kan yang di kaos kan? Yang ibu-ibu semok tatoan itu kan? Iya, benar. Itu juga jadi baju yang rada rare juga tuh. Karena nggak di-repress. Waktu itu dijual P50 kalau nggak salah habis terus nggak kita repress lagi. Buat itu tuh mau buat charity. Charity. Dia mau bangun masjid di daerah Lembang gitu. Iya, si budenya. Keren nih movementnya nih. Karirnya bagus. Banyak yang doain akhirnya. Emang barokah.
Barokah. Itu sama si kaos pertama lah ya, yang rada udah rare tuh, yang Yang abu-abu ya? abu-abu. Gue ya masih Max. Di Noise tuh itu, jual di sana tuh. Megang gua masih. Itu baju pertama Panturas tuh. Cuman dicetak 3 lusin. Iya. Yang ngurus kuya disimpan di kosan Gogon ya. Iya, yang nganter-nganterin gua yang packing, sama kuya juga nganter-nganterin ke orang. Bisa digoreng tuh. Bisa digoreng. Goreng. Jadi goreng. Nih, sekarang nih ketika lu pada berawal dari keisengan kan awalnya nih ya kan. Iya. Senang-senang lah kata kasarnya. Nah, sekarang titik baliknya lu akhirnya mutusin di band ini dari mana nih, Friend? Kayaknya jalan kita di sini nih. Atau masih mencari juga nih? Masih lah ya. Masih, tapi awalnya merasa band ini ada masa depannya pas beres tur Jawa Bali sama Folk Awards. Oh, itu emang legendaris banget tuh ya. Iya, Dua tuh. lumayan lah. Karena pas Buat itu pas beres tur itu tiba-tiba Iksal ngontak, "Nih udah transfer ya." Wis gini, oh lumayan nih. Nah, ternyata mungkin ada masa depannya. Jadi dari situ kita semangat. Lunas, mobil langsung lunas tuh. Wah, tidak bang. Gaji Panturas tuh standar apa sih? UMR? UMR. Tapi UMR pindah-pindah, kadang UMR Jogja, kadang UMR Balikpapan, kadang UMR Malang. Jauh-jauh Kan ada Kadang UMR Singapura. ada UMR Singapura tuh, sebelum Covid tuh enak tuh ya. Kadang UMR mana? UMR Singapura, kadang UMR Nairobi pernah. Lebak Banten. Lebak Banten pernah. Gitu, tergantung UMR-nya ya. Nih kelokor-kelokor udah masih ya? Luar negeri itu udah sempet ya? Sekali Singapura. Singapura. Gimana tuh reaksinya, Fred? Wah, mengejutkan sih ya. Yang Jadi kaget ekspektasi. Iya. Luar ekspektasi karena awal pertama kesana bayangannya paling orang Indo juga yang nonton banyaknya, karena ya orang Indo di Singapura banyak kan. Iya. Terus taunya banyak yang nonton, kayak bahkan banyak yang dari Malaysia, jadi kan dari Johor baru ke Singapura agak deket tuh. Terus tiba-tiba kayak, "Bang, gini-gini segala macam." Udah bawa kaset ya? Bawa kaset sama CD yang nggak tahu tuh dia belinya dari mana gitu. Iya. Bawa kaset sama CD tanda tangan, terus dari mana? Dari Malaysia. Terus ketemu juga ada orang ngobrol-ngobrol dari mana? Malaysia. Terus gua sama Acin lagi ngerokok di pinggir ya, Cin. Di Oh iya. di dekat Marina Bay situ. Ada nyamperin orang Singapura. "Bang, waktu itu kami nonton Depan Turas di Synchronized Fest," ngomong kayak gitu. Jadi, oh ternyata banyak juga orang luar Iya. yang dengerin Apresiasi. kita. Nah. Ya walaupun masih Asia Tenggara ya, cuma Yang aneh tuh ada kakek bapak udah tua setengah baya, tiba-tiba turun Kuya dari dulu. mobil, Kuya dulu depan Turas. Kuya? Acim mana Acim? Nyari Acim, minta foto gitu sama Acim. Sama bapak. Nggak tahu Lucu tuh. juga. Itu di Singapura. Singapura. Berkah emang nih lu pada. Tandanya lo ada wajah-wajah Singapura juga, friend. Nah, bis aja nih, friend. Uncle. Deket sih dari Bangka ke Singapura mah Iya, ini ya. Naik bisa. boot juga nyampe. Iya. Kata barang elektronik murah di sana tuh. Penyalur jangan-jangan nih keluarga. Next apa lagi nih, friend? Panturas nih. Ini kan udah mulai mau dibuka nih katanya nih, gue denger-denger ya. Udah mulai banyak nih berarti nih schedule nih. Belum sih. Kita mah nggak terlalu berharap banget sih sekarang ya. Iya, kayaknya. kalau Ya masih udah. deket-deket ini masih Kita juga yang kayak kalaupun iya juga masih rada-rada takut ya. Iya. Kayaknya. Soalnya kan ini setengahnya udah alumni. Ijal sama Acin. Alumni. Enggak, tapi udah divaksin semua belum nih? Jangan-jangan nih? Udah. Udah ya, oke, bagus. Kita alhamdulillah sampai tim produksi semuanya udah vaksin. Cakep. Iya, paling terdekat apa ya? Kita baru ngeluarin album kan kemarin. Ya udah dah, maksimalin itu dulu aja. Kayak Gitu tadi live session Live tadi itu. session, Jadi apapun karena yang- kita nggak bisa showcase tatap muka, kita bikin ibaratnya showcase digital lah. ya udah. Bagaimana tuh showcase digital tuh? Jadi kita ngasih live session ke penonton, tapi Full set. full set. Jadi beneran kan biasanya kita kalau selama ini syuting live session berlima doang nih sama main keyboard. Sama cuma 3 lagu paling. Dan cuma 3 lagu. Nah, ini kita bakal bawain satu album full dengan instrumen yang full juga. Wush. Ini yang planning terdekat nih ya. Yang terdekat. Iya, ngambil latar Jatinangor. Dan mengambil latar Jatinangor karena kan kita tumbuh dan besar di Jatinangor nih band ini. Jadi kita bikin tempatnya itu di sana di Jatinangor. Di amphitheater itu. Sampai teater lagi. Enggak, di Macam-macam. teater. Wah, udah nggak keurus sekarang gara-gara lagi pandemi kan nggak ada mahasiswa kan. Oh. Jadi kita udah banyak rumput-rumput cincin ya. liar Jembatan gitu. cincin ada itu ikonik
Jatinangor tuh ada jembatan cincin, kita di sana syuting di sana. Jembatan cincin itu yang horor itu, friend. Iya. Mortem pernah manggung di sana. Ya, yang apa? Taman Melati itu apartemen, bawahnya ada jembatan. Iya. Dari situ. Di jembatan ya? Enggak ngambil. Oh, latar belakangnya jembatan Iya. cincin itu. Softblood kan main ya? Main. Waktu Morpem main di Taman Melati itu, bandnya Kuya sama band gua yang lama manggung itu, jadi openingnya Morpem. Oh, bukan metal-metalan gitu ya, friend? Ada metal-metalan satu, kan 3 tuh. Ah. Yang satu lagi band gua, band orkes, dangdut. Oh. Nama dia band indie pop. Agak cocok sih, friend ya. Tiba-tiba Morpem endingnya. Ini gue pengen nanya nih sama lu pada nih, friend. Lu anak-anak sekolahan kan jatuhnya nih. Lu masih percaya mistis nggak sih sebenarnya? Percaya. Percaya. Cin, kalau lu percaya pasti lu, Cin ya. Percaya. Ntar kalau gua tanya kenapa, susah juga ngejawabnya kayak gitu Iya ya. benar juga. Percaya sih. Percaya karena ada orang yang percaya. Sangat menjawab sekali. Jadi Emang absurd tuh ini, friend. Anjing, gua kebayangin calontong lagi ngomong sama calontong nih, friend. Ngejelasin yang nggak perlu dijelasin aja ya. Gue percaya karena masih ada orang yang percaya. Iya. Oke, lu Cin. Gitu lah. Iya. Iya. Walaupun gitu. Tapi apa ngejelasinnya gimana ya? Tapi yang jelas kan ada yang percaya tuh. Berarti Oke. di apa ya? Di apa sih namanya? Gak apa-apa, Cin. Kita tunggu sabar. Apa ya? Walaupun bukan di zona ini, Iya. tapi di zona kesadaran orang-orang yang percaya ada. Jadi gue percaya. Tapi tempatnya di sana gitu. Oke. Iya. Gitulah. Ada beda ruang dan waktunya Yo, doang. iya benar. Oke. Tapi secara frekuensi nyampe ke lu, Cin. Nyampe ke gua. Iya. Iya gitulah. Jadi merinding gua nih. Lu ada aja sih nanya sih. Keren. Emang jalur Pantura itu, friend. Oh. Jalur segala macam mistis. Yang gua baca. Oh. Kalau gua kan gak percaya. Gua kan orang Bukan cuma mistis, friend. Eksotis. Ada juga di situ. Tapi kalau gua tangkap sih kayaknya orang baik-baik semua nih. Baik-baik, friend. Baik. Kecuali Gogon kayaknya, friend. Gon, coba Gon. Gue cuma belum lengkap nih cerita. Yang belum masa ngilang aja. itu belum lengkap tuh, Gon. Apa nih? Ngilang pas teras. Gua jadi ini aja, ngebantalin anak-anak aja. Dibutuhkan yang seperlunya aja. Oh, yes. Gitu. Jadi kalau habis manggung di luar kota gitu kan. Masa Jadi nggak tanker. minggel sama anak-anak sononya ya kan. Oke. Jadi Itu lu tugas bagian lu gitu tuh ya? itu. Ijal balik misalkan ke hotel, gue yang bantalin, nongkrong. Minta bangunin aja pagi-paginya sama Ijal kan, Jal, bangunin Jal, pagi-pagi Jal. Ya. Enak kayak saling ngisi, friend ya. Gitu aja. Wes, friend lah, udah mau maghrib nih. Ya, kayak. Thank you banget nih, friend, atas Yo, tok-tokernya. Iya. 1,5 jaman nih, friend. Makanya. Gua seneng banget bisa ngobrol sama lu, Cem. Sama Bang. Jal. Terima kasih. Nah, Cin, Gon. dia udah ngetekin, gue di sebelah sini ya. Iya, iya. Oke, kuy. Ya. Oh. Emang secara perlahan di antara mereka berempat identifikasinya jelas, Cem. Ah, iya. Pembagian tugas. Porsi Nah, masing-masing. Emang begini yang dicari gue. ini band yang bener nih. Oh, iya.